Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: "Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu pergilah Abram. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Bagian Anda, Bagian Allah", ditulis oleh Leslie Koh. Ketika teman saya Janis diminta mengepalai departemen di tempat kerjanya, ia merasa tidak sanggup. Pasalnya, ia baru beberapa tahun bekerja di sana. Ketika mendoakan hal ini,
ia merasa Allah mendorongnya untuk menerima penugasan tersebut. Namun, tetap saja, ia khawatir tidak dapat memenuhi tanggung jawab itu. Bagaimana aku dapat memimpin sementara pengalamanku hanya sedikit? Ia bertanya kepada Allah. Mengapa menempatkan aku di sini kalau nanti aku bakal gagal juga? Kemudian Janis membaca mengenai panggilan Allah bagi Abram dalam Kejadian 12 dan mencatat bahwa bagian Abram adalah pergi ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram, tertulis di dalam ayat 1 dan ayat 4. Ini merupakan langkah radikal, karena pada masa itu tak ada orang yang pernah meninggalkan tanah kelahiran dan memboyong seluruh keluarga seperti yang dilakukan Abram. Namun, Allah meminta Abram untuk mempercayainya dengan meninggalkan semua miliknya, dan dia yang akan melakukan sisanya. Identitas, Abram akan menjadi bangsa yang besar, pemeliharaan, Allah akan memberkati, reputasi, namanya akan termasyhur, tujuan, ia akan menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi. Memang, Abram sempat melakukan beberapa kesalahan besar di sepanjang perjalanannya. Tetapi, karena iman Abraham taat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 8. Kesadaran tersebut mengangkat beban berat dari hati Janis. Saya tidak perlu khawatir apakah saya akan berhasil dalam pekerjaan saya, katanya kemudian. Saya hanya perlu fokus mempercayai Allah yang akan memampukan saya melakukannya. Ketika Allah memberikan iman yang kita butuhkan, kiranya kita senantiasa mempercayai Dia dengan seluruh hidup kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda khawatirkan sehubungan dengan tanggung jawab Anda? Bagaimana Allah meminta Anda untuk mempercayainya dalam kondisi Anda saat ini? Hal ini patut kamu ketahui. Secara harfiah, frasa Ibrani yang diterjemahkan pergi dalam Kejadian 12 ayat 1 adalah pergilah ke dirimu sendiri. Meski sulit diterjemahkan, cara perintah tegas tersebut diungkapkan dalam Alkitab terjemahan lama. Keluarlah engkau, mungkin lebih mendekati. Janji yang diberikan kepada Abraham tanah, banyak keturunan, dan berkat ditulis di dalam ayat 2. Kemudian ayat 3 dan ayat 7 menggemakan akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa, yakni pengusiran dari Taman Eden, sakit melahirkan, dan kesulitan dalam mengelola tanah, tertulis di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Perbandingan yang paralel itu menunjukkan bahwa Allah akan memulai rencananya untuk membalikkan akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, melalui Abraham dan istrinya, supaya oleh mereka, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 3. Tuhan menjanjikan kepada Abraham sebuah bangsa yang besar dan yang akan memberkati dunia. Abraham pun taat dan membawa serta keluarganya. Di sepanjang perjalanan itu, Tuhan memimpin dia sampai ke tanah Kanaan. Tapi tahukah Anda, kita sering meragukan langkah iman yang demikian. Bayangkan jika Anda berada di posisi Abraham, bagaimana mungkin Anda bisa meyakinkan keluarga Anda untuk pindah ke suatu tempat yang belum pasti?
Lalu mereka membantu Anda mempersiapkan unta dan terus bertanya kemana kalian akan pergi. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan menjawab, "Aku tidak tahu." Abraham tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dia hanya mengandalkan pimpinan Tuhan dan dia percaya jika Tuhan akan memberitahu dia negeri yang sudah dia sediakan baginya. Dalam pengajaran Yesus yang terkenal yaitu khotbah di bukit, Matius 6 disebutkan di sana, "Jangan khawatir." Saat kita berkata, "Tuhan tahu," maka kita mengandalkan iman kita untuk berjalan bersama Dia. Kita mengakui bahwa Dia sanggup memimpin dan menyediakan segalanya untuk kita karena Dia adalah Bapa yang baik. Kita suka berpura-pura memiliki segalanya dan tahu semua jawaban atas hidup kita. Karena kita tidak nyaman dan merasa konyol jika orang lain tahu kita tidak tahu jawaban untuk pertanyaan mereka. Berpura-pura kalau kita tahu segalanya hanya akan merusak iman kita. Kita tidak hidup hanya karena mengandalkan keberuntungan, tapi kita hidup karena percaya di dalam Tuhan. Jadi, saat seseorang mengajukan pertanyaan sulit tentang iman dan bagaimana ke depannya, tataplah matanya dan katakan, "Aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan itu adalah jawaban akhirku." Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.